Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bertemu lagi dengan saya, Bu Mega, pada pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati fenomena alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, atau gempa bumi? Atau fenomena sosial yang banyak terjadi akhir-akhir ini, seperti wabah penyakit, tentang pembelajaran daring, tentang banyaknya kasus korupsi, atau tentang penyakit COVID-19. Tahukah kalian, teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, atau lainnya, itu disebut teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi dapat kalian lihat seperti di samping ini. Coba kalian amati ya. Seperti yang kalian amati tadi, ada beberapa ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi itu berisi penjelasan proses terjadinya suatu gejala alam atau gejala sosial. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan data faktual. Data faktual itu artinya informasi tentang fenomena itu benar-benar terjadi dan bisa dijelaskan secara ilmiah atau sains. Yang ketiga, data berupa fakta dirangkai menjadi paragraf-paragraf dengan dua pola. Pola yang pertama yaitu pola kronologis atau urutan waktu. Yang kedua, pola kausalitas, yaitu pola hubungan sebab akibat. Nah, yang keempat, teks eksplanasi berupa paragraf-paragraf. Dalam paragraf-paragraf itu pasti ada gagasan umum dan gagasan penjelas. Gagasan umum itu biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Amati teks berikut. Jika kalian mengamati sebuah teks eksplanasi yang di dalam pemaparannya mungkin teks eksplanasi tersebut berisi jawaban atas pertanyaan mengapa fenomena itu bisa terjadi, maka uraiannya nanti akan bersifat kausalitas. Sebaliknya, jika suatu teks eksplanasi yang di dalam pemaparannya mungkin berisi jawaban atas pertanyaan bagaimana fenomena itu bisa terjadi, maka uraiannya nanti akan bersifat kronologis. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan dalam teks eksplanasi. Bisa berupa pengenalan fenomena alam atau pengenalan fenomena sosial. Yang kedua, rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu berisi perincian atas kejadian-kejadian yang relevan atau sesuai dengan identifikasi fenomena. Nah, bagian ini disusun dengan pola kausalitas ataupun pola kronologis. Yang terakhir yaitu ulasan. Ulasan berupa komentar tentang konsekuensi atas kejadian-kejadian yang dipaparkan dalam teks eksplanasi sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi ciri bahasa yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat di samping ini. Ciri bahasa yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau kata hubung urutan waktu seperti kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain. Contohnya bisa kalian lihat di samping ini. Nah, yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Misalnya, fenomena yang dipakai dalam teks eksplanasi yaitu tentang hutan. Maka, semua kata benda yang merujuk pada hutan itu dipakai dalam teks eksplanasi itu. Contohnya seperti yang di samping. Yang keempat, menggunakan kata teknis atau istilah sesuai dengan topik yang dibahas dalam teks eksplanasi. Contohnya bisa kalian lihat di samping ini. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah yang akan kalian perhatikan dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama,
Kalian harus menentukan topik dulu. Menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks eksplanasi, yaitu dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang telah spesifik. Kemudian, disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Yang ketiga, kalian perlu mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat ahli tentang fenomena yang akan dibahas dalam teks eksplanasi itu. Nah, yang terakhir, kalian perlu mengembangkan kerangka yang telah kalian susun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi.